Itulah Tahun pertama berapa tuh kira-kira? 2001-2002. Oh 2001. Heeh. Oke, umur berapa Lovely People? Nah, itulah pertama kalinya saya bercerita lewat tulisan justru. Dari situ kemudian 2002, nah pas 2003 ada ide cerita nih tentang masa kuliah gitu ya. Akhirnya ya udah jadilah jomblo gitu. Nah Jadi itulah yang booming banget betul. lah dari situ. Kayaknya semua orang ngomongin tentang jomblo itu. Di masanya. Sampai sekarang kan Iya jadi sih. kayak apa ya, jadi guide gitu loh. Jadi kayak patokan orang, ini kayak gini nih gitu. Hai lovely people semuanya, welcome back to Raisa Subrata Asmoro Channel. Senang banget hari ini kita bisa ketemu lagi, dan dalam episode ini akan banyak cerita-cerita inspiratif di balik sosok seorang penulis novel dan juga skenario yang terkenal banget di Indonesia udah sejak lama. Karyanya tuh udah jadi karya-karya yang terlaris ya di Indonesia, dan banyak yang sudah diadaptasikan menjadi film-film yang sukses banget di Indonesia. Wih, suatu kehormatan nih kita bisa kedatangan Mas Aditya Mulya. Yeay, tepuk tangannya mana jutaan penonton di sini. Makasih banyak ya Mas Adit udah mampir-mampir ke sini. Makasih banget udah diundang. Satu kehormatan. Saya ngefans, termasuk manajer saya fans berat dari zaman dulu, masih awalnya blog, bener nggak sih? Betul. Penulis blog, terus menulis jadi ke macam-macam tuh ya. Macam-macam dari situ. Novel, skrip, akhirnya skenario film, keren banget. Mas Adit, awalnya gimana? Emang dari kecil terinspirasi pengen jadi penulis gitu kalau udah gede atau gimana? Sebenarnya, nah itu menarik sih. Jadi sebenarnya tuh saya sukanya bercerita. Dan waktu itu dari kecil tuh sukanya bercerita lewat gambar. Jadi kalau misalnya untuk aktif saya sukanya bercerita lewat gambar. Makanya jadi banyak banget gambar, sampai ada 1 rim kali. Wow. Waktu masa kecil. Dan kalau untuk pasif saya sukanya nonton film sebenarnya. Nah jalan gede bercerita lewat gambar itu masih kuat. Jadinya pas SMA dan kuliah itu saya cari uang dari fotografi. Oh gitu. Jadi kayak misalkan yang couple pre-wedding tuh, itu kan awal-awal banget tuh. Nah kita tuh, saya waktu itu sama pacar yang sekarang jadi istri, itu kita jualnya paket pre-wedding itu foto esai. Jadi jadi kita nawarin paket, oke, ceritanya kamu ngejemput pacar kamu, habis itu jalan, habis itu mobilnya mogok, marahan, beli es krim, baikan. Nah itu kita foto, pre-wedding itu kayak gitu. Sedangkan waktu itu kita saingannya sama pre-wedding yang nunjuk UFO, menatap masa depan kayak gitu. Menunjuk masa depan dari belakang ya kan. Nah ini dikemas dengan yang berbeda. Foto esai gitu. Nah itu dan itu juga berangkat dari kesukaan bercerita gitu. Nah begitu udah masuk kerja, hilang tuh kesempatan untuk fotografi karena kan ya namanya juga kerja ya. Waktunya habis ya. Tapi keinginan untuk bercerita masih tinggi, akhirnya ngapain ya, udah deh ngeblog, curhat gitu. Karena waktu itu zaman-zaman masih blog. Iya. Oke. Itulah pertama. Tahun berapa tuh kira-kira? 2001-2002. Oh 2001. Oke, umur berapa Lovely People? Nah itulah pertama kalinya saya bercerita lewat tulisan justru. Dari situ kemudian 2002, nah pas 2003 ada ide cerita nih tentang masa kuliah gitu ya. Akhirnya ya udah jadilah jomblo gitu. Nah itulah yang booming banget lah dari situ. Kayaknya semua orang ngomongin tentang jomblo itu. Di masanya. Sampai sekarang kan jadi kayak apa ya, jadi guide gitu loh. Jadi kayak patokan orang, ini kayak gini nih gitu. Dan memang karena awalnya udah sering nulis kayak gitu, kenapa nggak dari awal aja Mas memutuskan saya jadi penulis aja deh. Tapi malah akhirnya berprofesi sebagai seorang continuous improvement partner. Iya betul. Di AP Moller. Ya di AP Mars, Moller Mars. Jadi ceritanya itu dulu waktu lulus, saya kan lulus 2001, kemudian langsung kerja di Mars. Nah kemudian waktu itu kebetulan diterimanya sebagai manajemen trainee. Nah agak sayang nih kalau manajemen trainee kalau misalkan dikorbankan. Nah saya itu termasuk penulis yang gini, ngerasain kerja dulu baru menulis novel. Oh gitu. Jadi saya mulai kerja sebagai manajemen trainee itu 2001, mulai nulis novel itu 2003. Nah dari situ saya tuh udah terbiasa untuk membagi waktunya. Jadinya
untuk dilepas kayaknya karirnya nggak deh gitu. Soalnya lumayan gitu. Ini kantor yang lumayan baik, yang lumayan culture-nya lumayan oke, workplace culture-nya. Terus udah gitu akhirnya disambi deh selama 23 tahun. Gitu. Oke, jadi sampai sekarang masih stay nih ya? Sampai sekarang mulai 2024 kemarin gue udah nggak lagi. Full time writer sekarang. Full time writer sekarang. Akhirnya bisa benar-benar fokusnya di situ. Iya. Oke, memang kalau misalnya nulis-nulis dari awal gitu, boleh ceritain nggak sih sejarahnya, misalnya perjalanannya? Awalnya ceritain tentang apa dulu, nulis apa dulu, kegelisahan hati kah? Kalau perempuan biasanya gitu ya? Memang sih, berangkat dari kegelisahan. Jadi gini. Oh bener ini? Bener. Jadi tapi bukan curhat ya. Bukan curhat kayak diary gitu kan? Enggak kan? Jadi saya sama istri saya punya pedoman. Pokoknya kalau misalkan mau nulis fiksi, jangan isi hati yang diburai-burai gitu. Jangan pengalaman asli yang dinofiksikan gitu. Jangan. Karena ya, we want to keep it personally gitu kan. Tapi memang dari kegelisahan. Jadi waktu saya kuliah itu kan emang ngaco banget lah di situ. Itu masa-masa yang sangat penting bagi saya. Masa pembelajaran. Benar, masa gini, keputusan yang gue ambil sebagai anak kecil berdampak kepada kehidupan dewasa. Gitu, ya kan? Seterusnya. Kayaknya kuliah deh, gue menganggap diri gue berubah jadi dari anak kecil ke dewasa gitu, ke laki-laki dewasa. Nah anyway, itu kan karena itu berkesan, terus begitu lulus kuliah dan kerja, kayaknya bagus tuh kalau misalkan gue menulis novel dengan setting kuliah gitu. Akhirnya jadilah itu. Kemudian dan yang pertama itu yang Jomblo itu. Jomblo sebuah komedi cinta itu. Kemudian setelah itu kalau diperhatiin novel saya yang kedua dan ketiga, GG Mengejar Cinta dan Traveler's Tales, itu settingnya kerja. Kenapa? Karena waktu itu gue udah kerja. Lagi di situ. Waktu itu kan kita berhadapan dengan atasan yang gimana atau gimana gitu. Akhirnya novelnya berkisar tentang itu. Meskipun bukan kehidupan pribadi gue ya. Iya. Tapi maksudnya settingnya sesuai dengan apa yang gue gelisahkan, apa yang gue rasakan. Dapat inspirasi dari situ. Kemudian gue punya anak kan. Gue punya anak 2. Tahun 2014 itu gue ada sakit, terus udah gitu sakitnya nggak ini sih, tapi kemudian muncul ide, gimana ya kalau ada anak yang gimana kalau ada anak yang gimana kalau ada bapak yang nggak sempat memberikan pesan-pesan kepada anaknya, pada keburu meninggal, kan sayang ya gitu. Belum sempat ngajarin finance, gimana caranya ngajak ngomong cewek segala macam karena dia meninggal pada saat anaknya waktu kecil. Wah, dibikin video aja, bagus tuh jadi novel, jadilah Sabtu Bersama Bapak. Wah. Gitu. Selalu kayak gitu, selalu dari ada sesuatu terus terinspirasi bikin sesuatu yang wah ternyata hasilnya bagus banget. Lanjut jadi sebuah novel yang ternyata booming banget. Dari Jomblo terus habis itu Sabtu Bersama Bapak ini sudah ada di sini. Wes. Di sini sebenarnya koleksi manajer aku ya, Mbak Asif memang ngefans berat sama Mas Adit ya. Dan dia udah bacain semua dan dia selalu ceritain aku. Jadi menginspirasi aku untuk ikut membaca juga. Dan ini banyak laki-laki yang katanya ikut terharu juga. Haru biru, kehanyut gitu kan ya dengan cerita-ceritanya. Ada memori atau apa yang terinspirasi dari setelah buku ini keluar? Sebenarnya justru yang menginspirasi bikin buku ini, karena yang waktu yang gue bilang tadi yang ketika gue itu sakit, nggak parah by the way, nggak apa-apa. Tapi kemudian jadi tumbuh ide gitu kan, gimana kalau misalnya ada orang meninggalkan ini. Salah satunya adalah salah satu alasan kenapa gue bikin buku ini dan buku ini ya adalah kegelisahan gue sebagai orang tua yang seperti ini loh. Waktu dulu anak gue masih kecil, masih toddler, main sama anak yang lebih besar. Kemudian anak gue nyalip antrian. Terus udah gitu orang tua si anak ini berusaha trying to be nice gitu ya. Kakak tunggu dulu, biarin adek dulu. Kamu lebih besar, kamu ngalah gitu. Terus gue yang nggak perlu mbak, nggak apa-apa. Anak saya yang harus saya didik untuk antri. Alde antri yuk gitu. Jadi dari situ gue sadar bahwa banyak ya. Anak-anak tuh yang hanya karena dia sulung, hanya karena dia lebih besar,
dia tuh harus ngalah untuk sesuatu yang dia sebenarnya nggak perlu ngalah gitu. Iya. Ya, karena itu budaya kita gitu. Ayo yang sulung ngalah. Iya, bener. Ayo yang sulung harus berkorban lebih banyak gitu. Yang sulung harus menjadi contoh. Nggak perlu. Enggak Bedanya gitu cuma ya. 2 tahun loh. Contoh apa yang dia mau ini, ya nggak? Iya sih. Udah gitu bukan dia duluan juga yang minta lahir duluan kan. Iya, itu dia Kenapa kan. tiba-tiba dia lahir duluan terus dia harus mengalah gitu kan. Harus punya dapat tanggung jawab. Betul. Ketika gue ngomong, ayo Lebih. Aldi jadi contoh. Gue nahan diri tuh karena soalnya gue mikirnya dia belum belajar banyak. Yang udah belajar banyak siapa? Gue. Jadi siapa yang harus jadi contoh dan panutan? Oh, orang tuanya, bukan si sulung. Makanya di novel ini gue tulis, tugas menjadi panutan itu bukan tugas anak sulung. Tugas jadi panutan itu tugas orang tua. Orang tua. Ke kedua anak. Gitu. Iya benar banget. Nah yang kayak gitu-gitu banyak banget di video sini. ini. Buku ini. Gitu. Termasuk yang ini, Parent Betul. Stories ini. Betul. Wow. Gitu. Ini benar-benar termasuk yang banyak dibahas juga karena isinya values ya. Iya, values in parenting gitu kan. Betul. Tapi penasaran sih kenapa nggak diterusin tentang yang kayak gini-gini. Karena sekarang jadinya lebih banyak ngebahas tentang karir, dunia kerja. Betul. Gue ngerasa bahwa setelah gue ngejalanin ini gitu ya. Gue ngeliat bahwa parenting is a personal thing to many people. Iya sih. Dan gue sendiri ketika ada orang dan gini ketika gue bikin konten dan orang nanya sama gue baru nyadar bahwa gue nggak banyak juga yang gue nggak tahu jawabannya. Dan gue lebih sering ngedenger Dr. Aisyah Dahlan, lebih sering ngedenger Eli Risman gitu ya. Jadinya kayaknya lebih nyaman kalau ngedengar mereka daripada gue yang ngomong gitu. Jadi ya udah gue nggak terlalu banyak ngomongin tentang parenting. Gitu. Oh gitu. Padahal ini it's personal to many people. Iya sih, tapi sebenarnya menurut aku it's okay karena aku ya misalnya sebagai seorang profesional nih health profesional tapi juga butuh yang practitioner. Kayak kita butuh sudut pandang dari orang yang mempraktekkan sehari-hari gitu kan, yang mungkin teorinya beda nih dengan yang formal gitu pendidikannya ya kan. Makanya sekarang nggak kepikiran bikin untuk di sosial media gitu? Untuk yang kayak gini-gini lagi. Kalau gue sekarang lebih konsennya lebih bikin konten tentang bagaimana membangun karir. Itu aja ya. Itu yang lagi sering banget. Ternyata lebih nyaman di situ. Lebih nyaman di situ. Kalau ini ada yang baru-baru nih ya. Ini baru. Jadi yang mana duluan nih Mas Aditya? Jadi setelah Sabtu Bersama Bapak itu ada cerita fiksi juga Bajak Laut 2 seri itu 2016-2019. Kemudian ini terbit 2023 Sabar Tanpa Batas. Sabar Tanpa Batas. Penasaran banget. Nah ini sebenarnya ini bukan agak lagi. Spesial banget karena memperingati 20 tahun gue menulis. Wow keren. Waktu 2023 dulu. Thank you guys. Jadi kan novel Jomblo Sebuah Komedi Cinta itu terbit di 2003. Nah ini terbit di 2023. Memperingati 20 tahun gitu. Oke, ini cerita tentang. Jadi cerita Sabar Tanpa Batas itu cerita tentang 3 bersaudara, cowok cewek-cewek, yang mana mereka tuh meninggal bapaknya dan bapaknya punya hutang banyak. Jadi si kakak tuh harus memilih antara siapa yang harus sekolah, siapa yang harus kerja untuk melunasi hutang. Kemudian pokoknya dan abis itu mereka berusaha menyelesaikan masalahnya gitu. Gitu menjalani kehidupan gitu. Ya. Seperti itu. Kalau ini yang paling baru, si paling aktor. Ya. Nah itu terbit 2024, ini yang terbaru gua, udah terbit. Dan alhamdulillah sekarang sedang difilmkan. Serius? Skripnya sedang dikembangkan. Bakal keluar filmnya? Insya Allah. Keren. Kita tunggu nanti ya. Penasaran banget. Ini kalau ini bercerita tentang seorang, jadi ada bocoran. Ya, jadi si paling aktor ini ada karakter namanya Gilang. Jadi Gilang ini sebenarnya dia dari kecil tuh suka banget pengen banget jadi aktor gitu. Pengen banget. Terus dia tipe orang yang kayak gini loh. Kalau misalnya dia nonton film, dia hafal dialognya. Kadang-kadang kita nemu ya temennya kayak gitu ya, saking dia into it gitu. Nah terus dari gitu dia tumbuh seperti itu, dia pengen jadi aktor tapi gak bisa-bisa. Udah 10 tahun mencoba menjadi aktor, jadinya figuran aja. Gitu. Akhirnya dia nyerah dan berusaha untuk ya udahlah. Tapi di hari terakhir dia
nyerah, dia diculik. Yo, Nah, terus itu dia. akhirnya? Ya nah dari situ dia berusaha untuk membelaskan diri. Nah ceritanya mulai dari situ. Oh gitu. Wah menarik banget nih, gak sabar untuk nonton. Dan juga mau baca dulu sini karena udah dikasih harus dibaca ya kan.